Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, peserta PPG kelas C ya. Ini sampai sekarang baru 6 orang yang hadir, tidak masalah. Saya sudah merekam, jadi nanti rekaman video Vicon kita ini akan saya share di grup kelas C. Bagi teman-teman yang terlambat masuk, nanti bisa memutar kembali video ini supaya bisa mengikuti alurnya. Sebelumnya saya meminta waktu paling lama 30 menit Bapak Ibu untuk menyampaikan beberapa hal karena memang kami dosen itu diwajibkan untuk mengadakan Vicon di pertemuan pertama dengan mahasiswa. Karena meskipun kita tidak sempat berjumpa secara fisik, paling tidak kita berjumpa secara virtual ya, tatap muka gitu ya. Itu prinsipnya begitu. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang kontrak perkuliahan dan juga beberapa hal teknis lainnya yang perlu saya sampaikan. Baik, saya akan share screen dulu. Ya, seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di layar ya. Ini saya mencoba masuk ke akunnya Ibu Justina Jaung gitu ya. Untuk yang lain, ini saya menggunakan akunnya Ibu Justina karena Ibu Justina sudah mengerjakan soal pretestnya. Seperti modul-modul sebelumnya Bapak Ibu ya, format untuk tugas-tugasnya, alurnya, format template-nya semua sama ya. Yang membedakan hanyalah instruksi dosen dan bahan atau materi dari dosen tersebut tentu berbeda. Tetapi untuk format, alur, jenis tugasnya semua sama, tidak ada bedanya. Lalu mungkin nanti yang beda juga tes formatifnya. Mungkin ada dosen yang tes formatifnya 4 kali dibuat per KB, tidak masalah. Kalau saya tes formatif itu nanti dibuat 2 saja, jadi 2 KB jadikan 1. KB 1 2 1 kali tes, KB 3 4 1 kali tes begitu. Nah, dosen-dosen di STK itu ada banyak. Nah, saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Yohanes Hendro Pranyoto. Saya biasa dipanggil Hendro. Saya aslinya dari Jogja, Yogyakarta ya, orang Jawa asli. Di Merauke sudah dari tahun 2014. Saya di sini salah satu dosen tetap yang mengampu bidang katekese dan juga evaluasi pembelajaran. Memang dari sejak saya datang saya sudah mengampu evaluasi pembelajaran Bapak Ibu. Tetapi perlu kita tahu bahwa modul evaluasi ini bukan saya yang menyusun, tetapi dari tim LMS pusat atau tim PPG pusat begitu ya. Nah, dosen-dosen yang ada di STK ini macam-macam Bapak Ibu ya. Jadi ada dari berbagai daerah, dari Sabang, dari Sumatera sampai Papua ada semua ya. Ada yang dari Jawa, Kalimantan, Dayak ada, orang Batak ada, orang Papua ada, orang NTT ada, orang Makassar, Sulawesi ada ya. Lengkap semua di sini. Jadi mohon dimaklumi jika beda modul, beda dosen, mungkin karakter dosen dan pendekatan dosen itu berbeda-beda. Ada dosen yang santai ya, ada dosen yang suka mengejar-ngejar mahasiswa, hubungi terus. Ya, jadi ada juga dosen yang sepertinya kok dosen ini kok malas tahu ya sepertinya, tapi tugas-tugasnya ya pasti dinilai gitu ya. Jadi karakternya macam-macam Bapak Ibu. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan berbagai karakter dosen yang ada. Tetapi pada prinsipnya bahwa semua dosen yang ada di sini ingin membantu Bapak Ibu supaya lulus gitu ya, supaya selesai program PPG ini dengan baik. Itu ya prinsipnya dengan caranya masing-masing. Nah, untuk saya selama 3 hari ke depan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan mencoba masuk ke modul evaluasi pembelajaran. Ini berarti Bapak Ibu sudah modul ke berapa ini ya? Modul ke sebentar 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini modul yang ke-7 berarti tinggal 4 modul lagi dengan ini ya. Sudah 6 modul selesai, tinggal 4 modul lagi untuk pendalaman materi. Baik. Sekarang masuk ke modul. Ya, tugas resumenya tidak usah dibahas lagi karena Bapak Ibu sudah tahu ya, pakai format template yang sama dengan dosen-dosen yang lain ya, tidak berbeda.
Ya, untuk hari ini fokus di KB 1 dan 2 dulu, resume KB 1 dan 2. Lalu analisa bahan ajar saya sudah buat juga ya. Nanti silahkan diperhatikan instruksinya. Nah, materinya nanti lihat di sini. Materinya ini merupakan rangkuman dari KB 1. Jadi saya rangkum ulang Ibu KB 1 2 ya. KB 1 saya rangkum lagi, KB 2 saya rangkum, KB 3, bakat 4 juga demikian. Maksudnya apa? Kenapa dirangkum? Karena nanti pada saat pendalaman modul ini saya harap Bapak Ibu paling tidak mengingat sesuatu ya, memahami tentang modul ini supaya menjadi bekal pada saat ketika nanti kita uji pengetahuan di akhir proses PPG gitu ya. Nah, instruksinya itu hanya 2. Abaikan komponen analisa bahan ajar di bawah dan cukup kerjakan instruksi yang diberikan oleh dosen di bawah ini. Jadi tolong diabaikan yang 4 komponen analisa bahan ajar yang di bawah ini, Bapak Ibu ya, ini diabaikan saja. Ini memang bawaan template dari LMS, tidak bisa kami hapus. Jadi memang begini, abaikan saja. Fokus di 2 soal ini. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu pahami dari materi pada KB tersebut atau kegiatan belajar tersebut. 2, apa kaitan dari materi pada kegiatan belajar tersebut dengan tugas profesi Bapak Ibu sebagai guru. Jadi hanya 2. Yang pertama yang Bapak Ibu pahami itu apa? Lalu yang kedua, hubungan atau kaitan antara materi tersebut dengan tugas profesi Bapak Ibu sebagai guru agama Katolik di sekolah tentu saja ya. Nah, tolong dikaitkan, direlevansikan ya, kaitannya apa begitu ya. Jadi 2 itu saja, nanti silakan komentar di sini lalu klik post reply. Lalu untuk tes formatif akan terbuka mulai jam 10 ya, jam 10 pagi sudah terbuka sampai besoknya. Ya, saya buka sampai 1 kali 24 jam. Nah, jadi kalau misalnya belum sempat mengerjakan hari ini masih bisa besok pagi paling lambat ya. Tapi ya usahakan hari ini, tugas hari ini selesai hari ini supaya tidak menjadi beban dan kerja berat nanti di besoknya karena tugasnya semakin menumpuk. Hari ini fokus di KB 12, soalnya ada 10 ya. Waktunya 60 menit, jadi cukup panjang Bapak Ibu ya, cukup panjang. Maka ketika mengerjakan tes formatif ini pelan-pelan saja, sambil baca soal, sambil baca modul, supaya Bapak Ibu nanti bisa menjawab dengan benar. Ya, jadi waktunya 60 menit, jadi cukup panjang. Silakan kerjakan dengan serius dan sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, tugas analisa materi itu nanti akan tersedia pada hari kedua. Sebenarnya, tapi memang saya belum buka ya, karena belum waktunya. Sebenarnya baru dikerjakan di hari ketiga, tapi saya sudah buka di hari kedua. Dengan pengalaman-pengalaman di kelas sebelumnya, mahasiswa itu sudah selesai tugas-tugas pada hari kedua siang itu semua sudah selesai, sudah beres. Jadi banyak yang tanya apa yang harus saya buat, daripada nganggur. Maka saya majukan tugas analisa materi akan terbuka di hari kedua. Ya, bisa mulai bagi yang sudah selesai tugas hari pertama dan kedua bisa mengerjakan tugas analisa materi supaya hari ketiga tidak kerja berat dan fokus pada belajar untuk persiapan tes akhir modul. Nah, nanti hari ketiga pagi sekitar jam 8 saya akan share kisi-kisi untuk tes akhir modul. Ya, kisi-kisinya 20 soal, dari 20 soal itu akan muncul 12 soal untuk tes akhir modul ya. Jadi waktunya hanya 15 menit, sangat singkat ya. Jadi kerjakan dengan cepat tapi tepat begitu ya. Nah, nanti tes akhir modul ini bobotnya 30%, jadi cukup besar, maka kerjakan dengan serius, pelajari kisi-kisinya dengan baik. Itu, jadi alurnya Bapak Ibu, untuk saya biasanya mengoreksi tugas-tugas mahasiswa itu sore sampai malam hari. Karena kalau pagi sampai siang itu kami dosen-dosen itu masih punya kesibukan di mengajar di prodi reguler pendidikan keagamaan Katolik. Jadi kami selain sebagai dosen PPG juga dosen di prodi lain, maka kami mengajar juga di prodi lain, ada kesibukan, belum lagi tugas-tugas tambahan. Misalnya saya sebagai sekretaris prodi pendidikan keagamaan Katolik, lalu saya juga menjabat sebagai kepala sistem penjaminan mutu. Nah,
Jadi hal-hal semacam itu kadang menyita waktu juga. Maka waktu kosong saya biasanya sore sampai malam hari saya gunakan untuk mengoreksi tugas. Jadi Bapak Ibu jika sudah kirim kirim tugas, mohon bersabar. Nanti malam jam 7 waktu Merauke atau jam 6 ya, 6 atau setengah 7 waktu NTT, saya akan tampilkan, saya akan sampaikan rekapitulasi hasil tugas-tugas hari pertama. Ya, jam 7 malam saya rekap. Jadi nanti Bapak Ibu yang belum tuntas silakan diselesaikan pada malam itu. Besok paginya lagi saya bangun pagi itu saya sudah buka laptop ya, saya sudah koreksi tugas-tugas pagi hari dini subuh itu ya. Lalu jam 7 atau jam 8 saya sudah rekap lagi untuk tugas hari sebelumnya. Jika masih ada tagihan, kalau sudah selesai semua berarti tidak perlu saya rekap. Jadi begitu Bapak Ibu alur kerja kita ya. Jadi saya akan mengoreksi tugas itu sore sampai malam. Jadi kalau siang hari mohon jangan ada yang tanya kok belum dinilai ya, mohon maklum ya. Jadi sore sampai malam akan saya nilai, malam jam 7 saya akan rekap. Lalu silahkan dikerjakan bagi yang belum, lalu besok paginya saya akan rekap lagi. Begitu ya. Itu sebagai bentuk kontrol supaya Bapak Ibu yang belum itu segera menyelesaikan. Itu untuk apa namanya alur kerja kita selama 3 hari ke depan ya. Ini nilainya saya lihat semua sudah tuntas ya, bagus Bapak Ibu. Nah, ada satu hal lagi yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sebentar ya, saya cari dulu filenya. Sebentar. Saya mau sampaikan tentang alur PPG. Oke, saya izin share dulu. Ya, alur PPG. Alur PPG ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami ya, karena kemarin ada yang tanya saya, ada yang WA saya. Memang saya selain sebagai dosen, saya juga sebagai koordinator admin untuk PPG ini, admin LMS dengan teman-teman ada Pak Heri, Pak Erik dengan Bu Yuli, jadi banyak yang juga japri saya. Jadi kalau saya pas lagi sibuk, saya biasanya minta tolong silakan hubungi Pak Heri atau Pak Erik atau Bu Yuli begitu. Nah kemarin ada beberapa yang tanya saya tentang alur PPG ini Bapak Ibu ya. Jadi Pak ini nanti bagaimana? Prinsipnya adalah Bapak Ibu nanti ikuti saja jadwal yang sudah ditetapkan oleh Prodi, ikuti ya. Kita sudah ada surat edaran kan ya di grup PPG itu ya, di grup WhatsApp PPG angkatan 1 di situ sudah ada surat edaran tentang jadwal tanggal-tanggal. Nah, kita ikuti tanggal itu. Ya, karena kita sesuaikan dengan jadwal dari panitia pusat. Nah, alurnya seperti ini, persis seperti ini ya. Sekarang Bapak Ibu itu ada di dalam proses pendalaman materi 5 SKS 30 hari. Ya. Nah, lalu setelah ini Bapak Ibu, jika dinyatakan lulus, tuntas semua, tugas-tugas tidak ada yang tertinggal, lalu semua modul sudah dapat nilai minimal 70, maka Bapak Ibu dinyatakan layak untuk melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran 2 SKS 12 hari itu kalau tidak salah mulai tanggal 7 November. Pendalaman materi kita ini kan selesai pada tanggal 4 November ya. Lalu tanggal 5-6 itu bisa rehat sedikit, lalu tanggal 7 itu mulai lagi lokakarya perangkat pembelajaran. Lanjut review perangkat pembelajaran ya, pengembangan perangkat pembelajaran itu nanti kita membuat RPP, lalu membuat satu contoh video pembelajaran ya. Lalu nanti dinilai oleh guru pamong dan dosen. Lalu ada ujian komprehensif, ujian lisan ya, tentang pemahaman modul. Nah, kalau lulus ujian komprehensif atau ujian kompre itu baru nanti lanjut ke PPL ya, PPL 1, PPL 2. Di sekolah tempat mengajar Bapak Ibu boleh, atau juga di sekolah terdekat juga boleh. Nanti kita teknisnya bagaimana nanti akan disampaikan oleh panitia gitu ya. Tapi biasanya
sekolah yang terdekat dengan Bapak Ibu untuk memudahkan begitu ya. Karena kan sekarang sudah ada yang turun atau sudah keluar dari sekolahnya ya untuk mencari sinyal supaya jaringannya lebih stabil, karena kalau sekolahnya di kampung tidak ada jaringan. Jadi nggak apa-apa, cari sekolah yang terdekat saja nanti ya. Lalu setelah itu baru nanti yang tahap terakhir Bapak Ibu kalau sudah tuntas, sudah lulus semua, baru akan mengikuti yang namanya UKM PPG, terdiri dari 2, yaitu uji kinerja 4 hari ya, itu simulasi pembelajaran, simulasi mengajar, lalu UP, uji pengetahuan 2 hari. Ini diselenggarakan secara nasional. Nah, kalau sudah lulus dua-duanya ya, dinyatakan lulus, berarti semua sudah proses sudah dinyatakan selesai lulus, maka Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional yang bisa digunakan untuk ya persyaratan akademik, kenaikan pangkat dan golongan, untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi guru dan lain-lain gitu ya. Nah, ini alurnya seperti ini Bapak Ibu ya. Dah. Lalu di sela-sela kesibukan ini ya, di sela-sela pendalaman materi lokakarya itu ada proses yaitu RPL yang Bapak Ibu sekarang sedang geluti ya, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi RPL itu wajib diselesaikan sebelum Bapak Ibu PPL, yaitu PPL itu kalau tidak salah bulan Desember. Maka selama bulan Oktober sampai November, Bapak Ibu harus menyelesaikan dan mengupload dokumen-dokumen RPL di LMS. Nah, saya cek masih sedikit sekali yang mengupload, belum banyak, baru belasan orang. Itu pun belum semua diupload dokumennya ya. Nah, pesan saya, silakan dicicil Bapak Ibu ya, dicicil dokumen yang sudah lengkap bisa dikirim ya. Dokumen yang sudah ada dikirim duluan. Begitu pelan-pelan. Jadi jangan nunggu semua dokumen lengkap dulu baru dikirim, itu nanti terlambat. Kenapa? Karena dosen sambil kita bukan dosen, ada tim penilai RPL itu ada tim sendiri Bapak Ibu ya. Jadi mereka sambil mengecek kalau misalnya ada dokumen yang belum lengkap, mereka akan menginfokan ke Ibu atau Bapak, Pak, ada dokumen yang kurang lengkap, tolong ditambahkan. Nah, begitu. Jadi masih ada cukup waktu untuk memperbaiki. Tapi kalau mendadak, nah itu repot juga nanti. Bisa karena RPL ini SKS-nya sangat besar, 24 SKS Bapak Ibu, ya. Nah, PPG kita itu totalnya 36 SKS. Yang 24 itu diperoleh dari RPL. Jadi RPL itu adalah bentuk pengakuan dari pengalaman kerja Bapak Ibu selama ini menjadi guru ya. Jadi yang diakui itu kan 6 tahun ke belakang ya. 6 tahun ke belakang yang diakui. Maka selama 6 tahun ke belakang itu Bapak Ibu silakan mengupload dokumen-dokumen pendukung yang membuktikan kinerja Bapak Ibu yang ada 5 bidang itu ya. Yang profesional adalah pedagogi, itu kan ada inovasi pembelajaran, ada perangkat pembelajaran, ada praktek pembelajaran dan lain-lain itu ya. Di menu RPL itu kan sudah ada di situ bagian-bagiannya itu ya. Nah, itu adalah bentuk pengakuan pengalaman kerja Bapak Ibu sebagai guru, maka diakui paling besar 24 SKS. Sedangkan yang lain itu hanya sedikit materi, pendalaman materi hanya 5 SKS, itu kan hanya refreshing saja kita yang 10 modul ini kan sebenarnya refreshing untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang materi-materi kuliah yang kita terima dulu waktu kuliah S1. Lalu PPL ya, lain-lain itu hanya melengkapi saja. Yang paling penting itu justru di RPL karena itu dokumen apa ya, SKS-nya paling besar di antara proses-proses yang lain. Jadi silahkan saya ingatkan kembali untuk segera mengupload RPL ya, mengupload dokumen-dokumen RPL supaya nanti kalau ada kekeliruan, ada kesalahan bisa kita perbaiki dari sekarang, tidak perlu nunggu nanti pada saat deadline. Deadline-nya itu bulan November ya, akhir November, mungkin tanggal 30 November itu sudah ditutup. Karena sebelum PPL, Bapak Ibu sudah harus selesai RPL itu. Kalau RPL belum selesai, maka Bapak Ibu tidak boleh PPL. Otomatis nanti kalau tidak boleh PPL, UKIN dan UP-nya akan terlambat juga. Mungkin mengikuti gelombang selanjutnya, harus nunggu lagi. Ya, kan kasihan. Saya rasa itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Silakan. Boleh dibuka dulu mikrofonnya kalau mau bertanya. Ada Bapak Ibu yang mau disampaikan?
Oh, Bu Bernadetta Onis, silakan nih Bu. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Yang Baik. saya mau tanya, karena saya belum paham khusus tentang RPL. Pertanyaannya untuk RPP itu, apakah diambil misalnya RPP untuk 1 tahun? Kan permintaannya 6 tahun. Permintaan RPL-nya itu 6 tahun. Dalam setahun, apakah ambil semua dari setiap tema? Untuk satu kelas, misalnya saya menggunakan RPP kelas 5. Apakah RPP yang diunggah itu lengkap untuk setahun atau hanya ambil sampel? Baik, baik. Sudah Ibu? Yuk, sekian pertanyaan. Baik, terima kasih. Jadi saya jawab, ini saya share ya. Nah, nanti RPP itu Bapak Ibu nanti uploadnya di bagian nomor 2 ya, penyusunan perangkat pembelajaran ya. Jangan hati-hati, jangan sampai salah kamar Bapak Ibu, karena ada yang mahasiswa yang salah upload, harusnya di nomor sekian tapi uploadnya di sini, itu artinya salah kamar. Itu tidak bisa dinilai kalau salah kamar. Jadi nanti untuk RPP dan perangkat pembelajaran yang lain silakan upload di nomor 2. RPL ada di sini juga ya Bapak Ibu ya. Bentar saya. Ya, RPL itu ada menu di LMS juga, di atas itu kan ada di sebelah dashboard itu RPL. Jadi nanti Bapak Ibu uploadnya di sini ya, di RPL ini ya. Klik RPL lalu nanti masuk di sini, pilih nomor 2 perangkat pembelajaran. Nah, untuk perangkat pembelajaran yang diminta bukan hanya RPP, memang salah satunya RPP. Ada Prota, ada Promes, Silabus, RPP, materi ajar, LKPD atau lembar kinerja peserta didik, lembar kerja ya, seperti LKS begitu ya. Alat peraga, instrumen penilaian. Nah, yang wajib itu apa? Yang wajib itu ya ini Prota, Promes, Silabus, RPP ya. Kalau alat peraga, instrumen penilaian itu kalau ada, kalau tidak ada ya boleh di skip. Tapi kalaupun ada itu akan meningkatkan poin gitu ya. Kalau bisa semuanya ada. Nah, yang diminta itu kan 6 tahun terakhir berarti 12 semester. 12 semester, apakah semua RPP 1 semester itu harus diupload? Tidak perlu Bapak Ibu, cukup sampelnya saja gitu ya. Kalau 1 semester RPP-nya diupload semua, 1 semester itu kita katakanlah kita 1 semester itu berapa pertemuan? Ada 14 pertemuan misalnya, berarti kan 14 RPP. Kalau 1 RPP 1 kali tatap muka berarti 14 kali berapa itu? 14 kali 12 kan? 14 RPP kali 12 semester berarti ada 168 RPP. Wah, itu banyak sekali tuh ya. Terlalu banyak. Jadi sampel saja. Yang penting setiap semester ada. Dan cukup fokus di 1 kelas saja Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu kan ada yang ngajar kelas 1, 2, 3 atau bahkan ada yang kelas 1 sampai kelas 6 kalau misalnya SD. Cukup ambil salah 1 kelas saja. Fokus mau di kelas berapa yang menurut Bapak Ibu paling lengkap. Ya, tidak perlu semua kelas ya. Jadi itu. Nah, nanti untuk Prota, Promes ini diuploadnya per semester Bapak Ibu ya, bukan per tahun. Jadi Promes misalnya ini RPP. Nah, RPP itu misalnya saya 1 semester ambil sajalah 3 RPP untuk kelas 3. Nah, itu digabung jadikan 1 file PDF lalu upload. Nah, begitu. Begitu juga nanti RPP itu untuk semester sekarang, semester lalu upload lagi ya, semester per semester jadi uploadnya itu ya. Per semester karena nanti menilainya itu per semester bukan per tahun. Begitu juga untuk yang Prota, Promes ya, silabus. Kalau Prota itu kan program tahunan ya, berarti kalau semesternya berarti diupload sama saja Protanya untuk 1 tahun akademik begitu kan. Begitu Ibu Bernadetta, ada yang mau disampaikan lagi Ibu Deta? Silakan. Atau cukup? Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang lain? Ada yang mau disampaikan atau mau di-sharingkan? Oh, Ibu Lutgardis, silakan dinyalakan dulu Bu audionya, Bu. Ya, sudah, silakan Bu. Ya, Pak, terima kasih. Saya ingin tanyakan mengenai RPP karena ada kami punya RPP yang tahun 2016 itu pakai tulisan tangan. Yang saya mau tanyakan apa bisa di-upload atau
diketik ulang, Pak. Terima kasih. Baik, itu sebenarnya nanti sebentar ya, saya matikan dulu yang lain. Untuk apa namanya RPP, memang sebenarnya di Juknis tidak ada ketentuan harus ditulis tangan atau diketik, memang tidak ada Bapak Ibu ya, tidak ada ketentuan itu bagaimana. Cuma memang untuk prinsipnya sebenarnya halnya mudah saja untuk membantu atau memudahkan tim penilai untuk memeriksa RPP. Kalau kita bisa memastikan bahwa RPP kita itu rapi, ditulis tangan dengan baik dan terbaca dengan baik, ya saya rasa tidak masalah gitu ya. Tapi kalau mungkin ada yang kurang rapi tulisannya atau tidak terbaca, nah itu pasti akan menyulitkan tim penilai. Tapi kalau Ibu Lutgardis punya RPP rapi dan tulisan tangan, kalau saya pribadi tidak masalah. Yang penting nanti didokumentasikan dalam bentuk PDF ya Ibu ya. Tapi kalau Ibu mau diketik lagi ya malah jauh lebih bagus gitu ya. Tapi kalau tidak misalnya tidak memungkinkan untuk diketik lagi ya silahkan. Yang penting didokumentasikan dengan baik. Di scan berarti kan Bu? Itu kan kerja sama saja berarti harus kerja lagi kan. Berarti RPP-nya harus di scan lagi gitu kan. Digabungkan lagi jadi PDF. Itu kan malah lama itu Bu biasanya. Karena kalau pengalaman saya mendokumentasikan file dalam bentuk tulisan tangan ke PDF itu nanti kendalanya ukurannya akan menjadi besar. Padahal di sini sudah ditentukan tadi maksimal 1 MB. Nah, saya khawatirkan nanti RPP Ibu itu ketika disimpan dalam PDF, filenya akan jadi besar sekali karena dari tulisan tangan. Tapi silakan dicoba dulu, boleh. Ya, begitu Ibu ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ibu Justina silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Hendro atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan Pak, RPP yang kami buatkan sudah ada di laptop kami. Ya. Apakah kami bisa offer ke PDF tanpa tanda tangan kepala sekolah? Kalau yang tanda tangan kepala sekolah kan yang sudah di print. Nah, sedangkan yang masih ada di laptop kan itu yang tidak ada tanda tangan kepala sekolah. Apa kami bisa kirim yang masih di laptop untuk kami bisa offer ke PDF lalu kirim. Terima kasih Pak Hendro. Itu saja. Baik, terima kasih Bu Justina. Pertanyaan ini pernah disampaikan juga di kelas lain. Jadi kami menyarankan dari panitia tanda tangan dan stempel itu perlu untuk legalisasi ya. Jadi kalau tidak ditandatangani nanti dianggap tidak sah, maka solusinya adalah Bapak Ibu menggunakan tanda tangan dan stempel yang sudah di-scan. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silahkan meminta scan tanda tangan dan stempel dari kepala sekolah, lalu itu tinggal di-copy, dipaste di Word yang sudah ada di laptop kita, lalu tinggal di-save dalam bentuk PDF. Nah, itu lebih mudah. Jadi nggak perlu di-print, lalu harus tanda tangan stempel kepala sekolah, baru di-scan lagi, itu kerja double. Kalau mau praktis, tinggal tambahkan scan dan tanda tangan dari kepala sekolah, ya, atau tanda tangan dan stempel kepala sekolah yang sudah di-scan. Nah, itu tetapi tentu saja sampaikan izin dulu ke beliau, gitu ya. Kami biasa begitu juga seperti undangan-undangan itu kan kebanyakan sekarang kan semua dalam bentuk scan ya Bapak Ibu ya tanda tangannya ya. Karena itu lebih memudahkan. Begitu Ibu Sinajong, jadi mohon dilengkapi dengan tanda tangan, minimal tanda tangan lah ya. Kalau ada stempel lebih bagus lagi. Dari kepala sekolah usahakan kalau memudah pakai tanda tangan dalam bentuk scan. Tanda tangan beliau yang di-scan. Begitu Ibu? Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Pak Hendrikus, silakan dinyalakan dulu audionya Pak. Ya, silakan Pak. Mohon maaf Pak. Jadi apakah pekerjaan KB 1 dan 2 ini pakai bahasa sendiri atau bagaimana? Seperti Pak, yang mohon maaf Pak, pakai apa Pak tadi? Pakai bahasa sendiri atau langsung saja dari buku itu? Oh iya. KB 1 KB 2. Iya ya.
memang kalau ringkasan di situ kan ada 3 ya Bapak Ibu ya untuk apa namanya soal. Ya. Bentar ya. Ada untuk resume itu kan ada 3 ya 3. Yang pertama itu kan tentang yang dipahami istilah-istilah ya, konsep-konsep yang dipahami itu silakan ambil dari buku, nggak masalah, dari modul ya kan. Oh iya. Lalu kalau yang kedua itu tentang yang sulit dimengerti itu pasti menggunakan bahasa sendiri, apalagi yang ketiga. Kalau ketiga itu kan tentang miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering terjadi di lapangan. Misalnya di teorinya bilang A tapi prakteknya B, pasti pakai bahasa sendiri. Jadi kalau yang nomor 1 tentang istilah-istilah pasti pakai bahasa dari modul Bapak Ibu. Oh iya. Sesuai dengan template. Begitu ya Pak Hendrik ya. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Lalu yang Ya silakan. masih yang kedua. Bagaimana Pak, silakan. Saya minta Pak tolong kirim itu bagan tadi itu tentang Alur. kegiatan. Oh Ya, ya. alur ya. Baik, nanti Ya. saya share di grup ya. Ya. Terima kasih. Nanti dengan jadwalnya juga saya share ulang di. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Hendrik, terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Saya rasa sudah. Oh, Ibu Nur. Bu Nur, silakan Bu. Ya. Ini Bu Maria dulu apa Bu Nur dulu? Bu Nur dulu ya, Bu yang angkat tangan tadi Bu Nur dulu, setelah itu baru Bu Maria Yovita. Ibu Nur, silakan Bu Nur. Bu Nur Francisca. Oh, suaranya belum terdengar Ibu ya. Mungkin diperbaiki dulu audionya. Ibu Maria Yovita dulu Bu, silakan Bu. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Kebetulan tadi saya tidak terlambat untuk ikut ini Zoom. Ini ada pertanyaan menyangkut analisa materi ajar. Baik. Analisa bahan ajar. Ya, Ya, kalau selama ini kami ada kerja A, B, C, D. Bagaimana hari ini? Baik. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi untuk analisa bahan ajar sedikit saja. Instruksinya tadi hanya 2 ya. Jadi tolong diabaikan yang lain sebentar. Ya, analisa bahan ajar. Nah, tadi yang Ibu Maria tadi sampaikan tadi yang ini ya, komponen analisa bahan ajar ini ya, A, B, C, D ini. Nah, untuk mata kuliah ini, evaluasi pembelajaran tolong diabaikan saja, jangan dikerjakan berdasarkan ini. Tetapi fokus yang di atas ini saja, nomor 1 dan nomor 2 saja. Begitu Ibu ya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ibu. Silakan ada yang tadi Ibu siapa yang mau bertanya tadi ya? Sudahkah? Bu Nur Francisca, bagaimana audionya sudah bisa? Ini baru 12 orang ya Bapak Ibu ya, berarti masih ada 8 orang teman-teman kita yang belum bisa bergabung. Tidak apa-apa, nanti saya share video ini ke grup. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, nanti jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan dengan senang hati sampaikan di grup WhatsApp, saya akan mencoba menjawabnya. Sambil kita terus berdinamika, sekarang jam 10:30 waktu Merauke, berarti jam 9:30 waktu NTT. Bapak Ibu sudah bisa mulai mengerjakan tugas-tugas untuk hari pertama ini. Selamat bekerja, ya, tetap jaga kesehatan dan kondisi karena proses kita masih panjang. Nanti kita akan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Selamat pagi untuk kita semua. Tuhan memberkati ya. Ya. Terima kasih Pak Hendro. Ya, sama-sama Ibu. Saya tutup untuk Vicon kita ini. Selamat bekerja.